Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Ilham, dan kali ini saya akan mereaction video-video yang sedang viral dan yang akan viral di Indonesia. Nah, kali ini saya akan mereaction ya tentang netizen bongkar ya sosok Gio Nino. Nah, jadi merupakan salah satu CEO yang katanya tidak benar ya teman-teman. Apakah yang benar? Dan kali ini saya akan mampir ke channel Drama Sarwenda Berakhir Tamat. Ruben Onsu bongkar status asli Gio bukan CEO PT Geli terkuak. Wow, apakah yang benar ya Ruben Onsu membongkarnya? Saya penasaran ke videonya. Langsung saya kita ke videonya, gaskeun kuy. Sampai ada yang ngomong jangan ganggu kebahagiaan mereka. Hah? Gimana? Wah, gue nggak sampai nunggu lama-lama, gue sikat beneran abis. Ingat dulu awal mulai tuh pas masa COVID 2019, kita punya tim tuh baru 3 orang doang. Aku, istri, sama mama doang. Packing di rumah, kirim barang, cetak resi, balas customer, semua sendiri. Dan wow ya udah 6 tahun sekarang tim kita udah cukup besar. Prahara pasca perpisahan yang menyelimuti kehidupan Sarwenda dan Ruben Onsu kini tampaknya kian hari kian memasuki babak baru yang semakin panas, ekstrim, dan menguras emosi publik secara masif. Di tengah derasnya gelombang sorotan netizen yang kian hari kian melumpuhkan berbagai lini komersialnya hingga membuat bio akun media sosial pribadinya kosong melompong, sebuah fakta baru yang sangat menohok kini mendadak pecah di lapangan media nasional. Ibarat sebuah drama kehidupan nyata yang tidak ada habisnya memberikan kejutan besar, perhatian publik kini beralih total kepada sosok pria yang selama ini digosipkan sedang dekat dengan Sarwenda, yakni Gio Antonio alias Gio. Selama beberapa bulan terakhir, sosok berondong yang selalu tampil necis di depan kamera ini dicitrakan dan disebut-sebut oleh sebagian warganet sebagai figur pria mapan, sukses, bahkan memiliki jabatan mentereng sebagai seorang petinggi atau CEO di sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Citra tersebut sengaja dihebohkan hingga membuat sebagian netizen merasa bahwa sosok baru ini memiliki kemampuan finansial yang sangat luar biasa untuk mengimbangi kehidupan kubu sebelah. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kan kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri. Namun, pepatah mengatakan bahwa sepandai-pandainya menyimpan sebuah rahasia, aroma kebenaran lambat laun pasti akan tercium juga ke permukaan publik. Hari ini, seluruh pandangan manis dan pencitraan mentereng mengenai sosok Giorgio Antonio seketika runtuh dan berakhir tamat dalam sekejap mata. Hal ini terjadi setelah pihak manajemen internal dari perusahaan yang bersangkutan secara resmi dan terbuka angkat bicara di depan media, mengeluarkan sebuah pernyataan tegas yang sangat mengejutkan sekaligus membuat kubu sebelah harus menahan rasa canggung yang teramat dalam di hadapan publik luas. Sontak saja, pernyataan resmi tersebut langsung memicu gelombang perbincangan nasional yang sangat masif di kalangan warganet. Netizen secara massal langsung mengaitkan pembongkaran status pekerjaan ini dengan urusan konflik nafkah anak senilai 200 juta rupiah dari Ruben Onsu yang sempat memanas beberapa waktu lalu. Hujatan dan sindiran tajam pun mengalir deras tanpa henti di kolom komentar media sosial, menuding bahwa apa yang selama ini terlihat di depan kamera mengenai kemewahan sosok baru tersebut diduga murni merupakan bagian dari spekulasi fiktif demi menjaga gengsi sosial di mata masyarakat. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai detail klarifikasi resmi dari pihak PT Graha Loka Informatika yang membongkar habis-habisan apa sebenarnya peran dan jabatan asli Giorgio Antonio di lapangan, serta bagaimana reaksi dari netizen pembela Ruben Onsu yang kini berbalik menyentil masalah tuntutan gaya hidup, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Twins Trending. Jangan sampai kamu ketinggalan update paling viral seputar dunia selebriti tanah air yang dikupas secara tajam, mendalam, dan terpercaya. Ingat, teman Twins, di dunia digital yang penuh dengan panggung sandiwara ini, status sosial dan jabatan mentereng seringkali dijadikan sebagai alat untuk membangun sebuah pesona di mata publik. Kamera dan penampilan luar mungkin bisa diatur sedemikian rupa untuk menciptakan kesan kemewahan dan kesuksesan yang berkilau. Namun, validitas sebuah pekerjaan dan integritas diri di dunia nyata adalah hal mutlak yang tidak akan pernah bisa dimanipulasi oleh narasi media sosial. Ketika sebuah instansi resmi mulai mengeluarkan data asli yang bertolak belakang dengan opini publik, maka di situ sebuah kebenaran akan berbicara dengan caranya sendiri yang sangat dingin.
Mari kita bedah kronologi pembongkaran informasi ini secara objektif berdasarkan data valid yang baru saja dirilis oleh media resmi nasional per hari ini. Kisruh ini memuncak ketika pihak manajemen dari PP Geraha Loka Informatika atau yang akrab dikenal dengan nama PT GLI mendadak menggelar rilis resmi ke media. Langkah tegas ini diambil oleh pihak perusahaan karena mereka merasa sangat terganggu dan dirugikan dengan derasnya pemberitaan liar di media sosial yang terus-menerus menyerat nama perusahaan mereka ke dalam pusaran konflik asmara sang artis. Dalam poin klarifikasi utamanya yang membuat jagat maya terbelalak, pihak PT GLI secara tertulis dan tegas memberikan pernyataan tegas bahwa Giorgio Antonio bukan dan tidak pernah menjabat sebagai CEO atau Chief Executive Officer di perusahaan mereka. Pihak manajemen menegaskan bahwa berita-berita yang beredar luas di TikTok dan Instagram yang menyebut Gio sebagai pemimpin tertinggi perusahaan adalah sebuah kesalahan informasi yang sangat fatal dan tidak berdasar. Wow, mengejutkan sekali ya teman-teman. Nah, jadi setelah ramai ya bahwa seorang Giorgio Antonio itu seorang CEO ya di PT GLI. Nah, langsung ya PT GLI memberikan informasi dan juga klarifikasi bahwa Gio itu tidak pernah menjabat sebagai CEO di PT GLI ya teman-teman. Wow, itu malu sih rasanya kalau misalkan mengaku-ngaku terus diberikan langsung informasi yang akurat dan juga klarifikasi. Wah, ini ya sudahlah ya terbongkar ternyata kebohongan dari Giorgio Antonio itu, yaitu pacar dari Sarwenda. Kenapa sih harus berbohong? Harusnya mengaku apa adanya lah ya, jangan berbohong demi membahagiakan orang lain ya teman-teman. Jadi akhirnya kan kalau terbongkar ya malu sendiri ya, Gio malu, terus Sarwenda yang sudah bangga memiliki pacar CEO malu ya teman-teman. Karena ingin karena ingin ya mungkin sombong ataupun memang gimana ya ke pihak sebelah. Jadi akhirnya malu sendiri ya teman-teman. Berniat untuk menyaingi akhirnya malu sendiri ya teman-teman. Aduh. Kan pada fakta hukum yang ada di internal instansi mereka. Tidak berhenti sampai di situ, pihak perusahaan bahkan melangkah lebih jauh dengan membongkar secara detail mengenai apa sebenarnya peran, fungsi, dan posisi asli Gio di dalam operasional kerja harian mereka. Berdasarkan data yang dikeluarkan, status pekerjaan Gio di perusahaan tersebut ternyata hanyalah sebatas seorang staf operasional lapangan biasa yang bertugas menjalankan teknis di area kerja dan sama sekali tidak memiliki porsi kebijakan strategis, apalagi kepemilikan saham di dalam perusahaan teknologi tersebut. Mendengar fakta yang sangat menohok ini, netizen di berbagai platform media sosial langsung bergerak liar membangun sebuah opini komparasi yang sangat tajam. Publik seketika teringat dengan perjuangan luar biasa dari Ruben Onsu yang selama puluhan tahun memeras keringat siang dan malam, mendirikan puluhan cabang bisnis kuliner yang nyata, hingga mampu memberikan jaminan nafkah ratusan juta rupiah per bulan secara konsisten untuk anak-anaknya. Netizen menyentil habis-habisan kubu sebelah dengan kalimat-kalimat satir, mempertanyakan mengapa mereka terkesan begitu bangga mendekatkan anak-anak dengan sosok baru yang status pekerjaannya kini justru diklarifikasi secara terbuka oleh perusahaannya sendiri sebagai staf lapangan biasa. Bahkan spekulasi fiktif di kalangan warganet mulai berkembang ke arah yang semakin ekstrim. Muncul sebuah analisis dari netizen yang menerka-nerka bahwa situasi ini merupakan bentuk kepanikan baru bagi lingkaran Sarwenda. Netizen menduga bahwa klarifikasi dari PT GLI ini sengaja dikeluarkan karena pihak perusahaan ketakutan jika bisnis mereka ikut terkena imbas gerakan boikot produk yang saat ini sedang gencar diarahkan netizen kepada Sarwenda dan orang-orang di sekitarnya. Perusahaan diduga kuat ingin segera menyelamatkan reputasi bisnis mereka dengan cara memutus keterkaitan nama jabatan CEO dari sosok Giorgio Antonio. Melihat eskalasi pembongkaran yang begitu masif ini, jagat maya mendadak dihebohkan dengan sebuah rumor spekulasi dari netizen yang mengaitkannya langsung dengan pergerakan diam-diam dari pihak Ruben Onsu. Berembus kabar burung di kalangan warganet yang menerka-nerka bahwa Ruben Onsu diduga telah mengantongi bukti-bukti kuat terkait latar belakang asli dari pria yang kini berada di sekitar anak-anaknya. Publik berspekulasi bahwa langkah tegas dari instansi PT GLI yang mendadak buka suara ini bisa jadi dipicu oleh adanya perhatian khusus yang disampaikan pihak kuasa hukum Ruben Onsu untuk memastikan kenyamanan lingkungan tumbuh kembang putri-putrinya.
Netizen mulai mencocokkan asumsi ini dengan ketegasan Ruben Onsu di berbagai tayangan televisi swasta belakangan ini. Publik menilai bahwa Ruben tidak akan tinggal diam jika ada narasi publik yang dinilai kurang pas atau mencoba mengaburkan fakta kerja kerasnya sebagai ayah kandung demi digantikan oleh pencitraan pihak lain yang belum teruji keabsahannya. Gelombang dukungan dari warganet pun mengalir deras memuji bagaimana cara berwibawa Ruben dalam menghadapi situasi ini tanpa harus mengumbar kemarahan yang berlebihan di depan kamera. Namun, disinilah fakta mengejutkan yang sebenarnya wajib kalian ketahui secara jernih dan berkepala dingin, teman Twins. Di balik riuhnya sindiran netizen yang sedang menyudutkan sosok Giorgio Antonio saat ini, kita harus tetap berdiri di atas koridor fakta yang objektif dan tidak mudah hanyut oleh emosi sesaat. Jika kita telusuri secara bijaksana, seluruh narasi mengenai tuduhan bahwa Ruben Onsu yang secara langsung mengintervensi perusahaan tersebut, isu adanya kesengajaan pemalsuan identitas jabatan oleh Gio untuk mendekati Sarwenda, hingga rumor kepanikan finansial di dalam rumahnya murni masih bersifat ulasan tren media sosial, spekulasi hangat, dan asumsi fiktif dari netizen yang terlanjur sentimen. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Giorgio Antonio sendiri secara pribadi tidak pernah membuat pernyataan di depan kamera bahwa dirinya adalah CEO di PT GLI. Penyebutan istilah jabatan mentereng tersebut murni lahir dari kesalahan persepsi, rumor yang berkembang di komunitas fans, serta tulisan-tulisan artikel tidak berdasar di media sosial yang kemudian digoreng secara terus-menerus oleh netizen hingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Status dirinya sebagai staf di perusahaan tersebut juga menunjukkan bahwa Gio tetaplah seorang pria pekerja keras yang memiliki mata pencaharian yang halal tanpa ada niatan buruk untuk merugikan pihak manapun. Pihak Ruben Onsu melalui pengacaranya juga menyatakan bahwa fokus utama mereka hanyalah seputar komunikasi hak asuh anak, bukan untuk mencampuri urusan pekerjaan pribadi orang lain. Tetapi di era keterbukaan informasi digital saat ini, sebuah klarifikasi bantahan dari sebuah instansi resmi telah menjadi pukulan telak bagi reputasi sosial seseorang. Bagi masyarakat luas, kejadian ini dianggap sebagai sebuah momen yang kurang mengenangkan bagi kubu Sarwenda yang sedang berjuang keras memulihkan citra komersialnya di mata para pemilik brand. Netizen mendesak agar semua pihak bisa lebih berhati-hati dalam menampilkan representasi kehidupan di media sosial agar tidak melahirkan salah paham yang berujung pada rasa canggung di kemudian hari. Kini, bola panas mengenai pembongkaran status asli jabatan Giorgio Antonio oleh pihak PT GLI ini masih terus bergulir panas dan memancing ribuan komentar kritis di jagat maya. Kita hanya bisa berharap agar masalah ini menjadi pembelajaran berharga bagi siapa saja mengenai pentingnya sebuah kejujuran dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan di bawah sorotan lampu publik. Bagaimana pendapat, analisis tajam, dan insting kritis kalian melihat fenomena yang mengejutkan ini, teman Twins? Apakah kalian setuju dengan pandangan netizen gaul yang menilai klarifikasi PT GRI ini meruntuhkan gengsi sosial dari kubu sebelah sehingga dramanya berakhir tamat? Atau menurut kalian netizen saja yang sudah terlalu jauh berasumsi fiktif dan membesar-besarkan kesalahan informasi jabatan ini? Tuliskan analisis paling cerdas dan komentar kritis kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke seluruh jaringan media sosial kalian agar makin banyak yang tercerahkan, dan pastinya komen. Sampai jumpa di video investigasi viral. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan dari Twins Trending tentang drama Sarwenda berakhir tamat. Ruben Onsu bongkar status asli Gio bukan CEO PT GLI terkuat. Wow, mengejutkan sekali ya teman-teman. Sampai PT-nya mengklarifikasi dan juga membantah bahwa Gio bukan CEO di PT tersebut, melainkan hanya operator lapangan biasa. Aduh, ya. Nampaknya Sarwenda ya sudah jatuh tertimpah tangga, itu benar adanya ya teman-teman. Ketika kemarin banyak yang menyuarakan untuk memboikot ya Sarwenda, dan juga produk-produknya akhirnya muncul lagi bahwa Gio bukan CEO di PT GLI ya teman-teman. Nah, jadi kenapa PT GLI memberikan klarifikasi? Karena ya banyak yang menyuarakan untuk memboikot Sarwenda. Akhirnya mungkin PT tersebut tidak mau ada dampaknya ya kepada PT tersebut. Akhirnya PT GLI memberikan klarifikasi terkait dengan status Gio ya teman-teman. Wow, inilah ya mungkin dampak besar dari kesalahan sendiri ya teman-teman, dengan yang awalnya hanya mungkin memberikan kata-kata yang kurang pantas, dan akhirnya banyak pihak-pihak yang merasa ketakutan ya ketika
banyak masyarakat menyuarakan untuk memboikot Sarwenda, dan contohnya ini PT GLI ya teman-teman, langsung memberikan klarifikasi. Mungkin ini pelajaran buat kita ya teman-teman, walaupun kita ingin bersaing dengan seseorang, tapi kejujuranlah yang akhirnya akan terkuak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin bersaing dalam hal apapun harus jujur, jangan berbohong ya. Ketika berbohong ya mungkin ada yang bilang ya pokoknya pasti suatu saat akan terkuak ya teman-teman. Ini buktinya ya, PT GLI langsung memberikan ultimati dan juga memberikan klarifikasi terkait dengan posisi dari Gio ini. Terbalik dengan Ruben ya, Ruben tidak ingin menyenggot tentang pekerjaan ataupun tentang pasangan dari Sarwenda. Ruben hanya ingin mengusahakan tentang dirinya untuk berakses ya, untuk komunikasi dan juga ingin bertemu ya dengan kedua anaknya, yaitu Thalia dan juga Tania. Ya mudah-mudahan lah ya apa yang sedang diperjuangkan Ruben mungkin mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke lah teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.